Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana kasadonya? Pastinya kita kembali membahas informasi menarik seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos tentang Minangkabau. Sejak dahulu kala, Indonesia telah melahirkan banyak tokoh pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan negara ini. Sayangnya banyak dari mereka yang belum mendapatkan pengakuan yang sepatutnya, terutama para tokoh perempuan. Salah satu daerah yang memiliki sejarah perjuangan yang kuat adalah Sumatera Barat. Namun banyak yang tidak mengenal tokoh perempuan hebat asal daerah ini, padahal mereka memiliki peran yang tidak kalah penting dalam perjuangan Indonesia. Berikut beberapa mereka di antaranya. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan ini, untuk dusanak-dusanak kami dan para penonton setia Anak Mandai Channel, kami harap menyimak video atau informasi dari kami sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman informasi dari konten kami. Pahlawan perempuan yang pertama yaitu Hajah Rasuna Said, kelahiran 14 September 1910, meninggal 2 November 1965. Hajah Rangkayo Rasuna Said, begitu nama lengkapnya, tidak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan, tetapi juga berfokus pada pendidikan dan politik. Dalam perjuangannya, ia menyadari pentingnya peran perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Rasuna Said aktif dalam Partai Nasional Indonesia dan menjadi anggota terkemuka yang berkontribusi besar dalam gerakan perjuangan melawan penjajahan. Keahlian oratoris Rasuna Said merupakan salah satu faktor yang membuatnya dikenal luas. Ia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berbicara di hadapan massa, mampu menginspirasi dan memotivasi mereka untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Melalui pidato yang penuh semangat, Rasuna Said berhasil menyatukan berbagai kalangan dan menggalang dukungan untuk perjuangan nasional. Tidak hanya terbatas pada urusan perempuan, Rasuna Said juga turut memperjuangkan pendidikan dan politik. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa. Rasuna Said mendirikan sekolah-sekolah rakyat guna memberikan akses pendidikan kepada masyarakat luas, terutama anak-anak perempuan yang pada masa itu sering terbatas dalam mendapatkan pendidikan. Selain itu, Rasuna Said juga aktif dalam dunia politik. Ia mendesak agar perempuan memiliki peran aktif dalam kehidupan politik negara. Warisan Rasuna Said sebagai pahlawan nasional perempuan Sumatera Barat telah memberikan inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Keberanian, ketegasan, dan kecerdasannya dalam berorasi menjadikan Rasuna Said sebagai teladan bagi perempuan Indonesia. Peninggalan perjuangannya juga terlihat dalam upaya peningkatan pendidikan dan partisipasi perempuan dalam politik. Saat ini penting bagi kita untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa Rasuna Said serta memperkenalkan keberadaannya kepada generasi muda. Melalui perjuangan dan keahliannya sebagai orator, Rasuna Said telah memberikan sumbangsi besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peran perempuan. Yang kedua yaitu Siti Mangopoh, kelahiran 1880 Mangopoh, meninggal pada 20 Agustus 1965. Siti Mangopoh merupakan seorang tokoh pahlawan wanita yang berasal dari Sumatera Barat, telah menorehkan namanya dalam sejarah perjuangan melawan penjajahan Belanda. Sebagai seorang pejuang yang berani, ia memimpin perlawanan terhadap tentara Belanda dalam Perang Belasting. Kepemimpinannya yang gigih dan taktik perangnya yang tangguh menjadikannya sebagai sosok yang ditakuti oleh pasukan penjajah. Siti Mangopoh lahir dan dibesarkan di daerah yang kala itu masih terjajah oleh Belanda, tumbuh dengan semangat perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Ia menginspirasi banyak orang dengan semangatnya yang kuat dan tekadnya yang tak tergoyahkan untuk mencapai kemerdekaan. Dalam Perang Belasting, Siti Mangopoh memainkan peran yang sangat penting sebagai seorang pemimpin. Pasukan di bawah komandonya menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi tentara Belanda.
Berbagai strategi dan taktik perang yang dijalankan oleh Siti Mangopoh membuahkan hasil yang mengesankan, dengan mampu menewaskan tidak kurang dari 53 tentara Belanda. Ketangguhan Siti Mangopoh dalam melawan tentara Belanda membuatnya menjadi tokoh yang ditakuti oleh penjajah. Namanya menjadi legenda di antara rakyat Sumatera Barat, dan berita tentang kesuksesannya menyebar ke seluruh Indonesia. Pasukan Belanda yang seringkali menghadapi kekalahan dalam pertempuran melawan Siti Mangopoh dan pasukannya tidak bisa mengabaikan keberanian dan ketangguhan perempuan hebat ini. Bukan hanya dalam peperangan, Siti Mangopoh juga dikenal sebagai pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Ia tidak hanya berjuang demi kemerdekaan, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyatnya. Semangatnya yang membara untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan tetap terkenang hingga saat ini. Dan yang terakhir, Rohana Kudus, kelahiran 20 Desember 1884, meninggal 17 Agustus 1972. Di tengah perjuangan melawan penjajahan Belanda, seorang tokoh wanita hebat lainnya muncul di Sumatera Barat, yaitu Rohana Kudus. Wanita ini tidak hanya menjadi seorang guru yang inspiratif, tetapi juga pendiri sekolah khusus perempuan. Kehadirannya sebagai pendidik dan sosok multitalenta membuatnya dikenal luas di daerah tersebut. Rohana Kudus terlahir dengan bakat yang luar biasa. Ia memiliki kemampuan yang tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan, tetapi juga merambah ke berbagai bidang lainnya. Ia dikenal sebagai penulis, wirausaha, dan pemimpin redaksi di berbagai surat kabar perempuan. Keberagaman bakat yang dimiliki oleh Rohana Kudus membuatnya menjadi sosok yang sangat inspiratif bagi banyak perempuan. Salah satu prestasi Rohana Kudus yang patut diacungi jempol adalah pendirian sekolah khusus perempuan. Dengan semangatnya yang tinggi, ia menyadari pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Rohana Kudus memahami bahwa pendidikan adalah kunci untuk memberikan kekuatan dan kesempatan kepada perempuan dalam mewujudkan potensi mereka. Selain itu, kecerdasan Rohana Kudus juga terlihat dari kemampuannya dalam bahasa. Ia fasih berbicara dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, Latin, dan Arab Melayu. Kemahirannya dalam berbahasa ini menjadi salah satu keunggulan yang ia miliki, dan memperluas wawasan serta komunikasinya dengan berbagai lapisan masyarakat. Jadi sekian saja pembahasan singkat kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan menjadi perbandingan bagi kita semua untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi dan tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap saudara-saudara bisa lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi. Tetap dukung channel ini dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.